ditarik-tarik oleh politisi, terutama musim pemilu ya. Jadi persepsi kita itu ditarik-tarik ya untuk mengikuti pola mereka, sehingga pilihannya itu jatuh ke mereka gitu, atau yang punya persepsi tertentu itu gitu ya. Padahal di realitas ya sebenarnya kita ini relatif damai. Ya, yang sering saya contohkan ya kita itu bermasyarakat dimanapun rasanya nggak ada kita itu konflik itu dilandasi karena agama, karena ras, karena sebenarnya nggak ada kita sudah relatif nyaman sebenarnya. Ya memang pada tataran persepsi, konsepsi, nah itu masih rawan kita. Jadi kita itu rawan terjadi ya kekerasan dan sebagainya. Karena itu tadi, karena persepsi kita itu diobok-obok ya, dipengaruhi, ditarik-tarik oleh politisi untuk bagaimana supaya kita itu mengelompok ya atau terkotak-kotak dalam kotak-kotak yang saya kira sangat tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, tidak sesuai prinsip keadilan ya, yang itu menjadi landasan negara, yaitu Pancasila. Gitu. Nah, ini yang memang masih ada, dan menurut hemat saya patut untuk diteliti ya tentang pedagogi perdamaian ini, ya, supaya ketemu polanya, gimana sebenarnya mendidik anak-anak bangsa supaya memiliki perdamaian baik dalam persepsi, konsepsi maupun implementasi gitu ya. Ya, jadi implementasinya aman, tapi kalau persepsi konsepsinya bertikai atau konflik kan berbahaya juga, itu potensial untuk terjadinya konflik real gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, itu saya kira mudah-mudahan nanti akan ketemu ya, novelty-nya justru di situ saya berharap. Justru di situ nanti ketemu polanya. Dan oleh sebab itu di landasan teori Pak Badan itu kalau bisa ya coba dikaji itu pola perencanaan, pola penerapan, pola penilaian. Ya. Itu kira-kira menurut teori atau yang ada dalam teori itu seperti apa gitu ya. Nah itu penting karena nanti akan digunakan sebagai ya pisau analisis ya. Ya meskipun serba terbatas ya diakui Pak Badan memang kasus atau mungkin bahkan penelitian tentang ini masih langka ya, tapi menurut saya tetap perlu itu dikaji. Jadi pola-pola pedagogi perdamaian itu dari sisi perencanaan, dari sisi penerapan, dari sisi penilaian itu seperti apa? Ya, paling tidak disinggung dalam dalam kajian teori, karena itu menjadi fokus, ya, menjadi fokus. Termasuk narasi itu penting juga. Narasi kan dimaknai oleh Pak Badan dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk bahan ajar, ya. Itu coba dikaji secara teori. Selama ini apakah sudah sadar tentang menanamkan nilai-nilai perdamaian di dalam kurikulum kita, di dalam bahan ajar kita, atau apalagi tadi narasinya dimaknai di mana Pak? Kurikulum, bahan ajar, apalagi tadi? Visi misi, ya. Visi misi, kebijakan. Ya, Nah, itu sama sudah praktek ya. Ya, itu apakah sudah mengandung unsur-unsur pedagogi perdamaian gitu ya. Nah, itu kan menarik. Ya, jadi nanti kalau ketemu pola kan oh berarti sekolah yang memiliki pola yang baik itu dari narasinya sudah kelihatan bahwa dia pro perdamaian, dari perencanaan yang disusun, dari implementasi, dari penilaian. Itu nanti kan akan ketemu ya. Siapa tahu ada temu data fakta bahwa ternyata mungkin di Surakarta itu sudah ada pola semacam itu, termasuk barangkali mungkin kalau ada sekolah yang benar-benar sudah mengimplementasikan pedagogi perdamaian itu kan sangat menarik. Sangat menarik. Nah, itulah temuannya. Dan itulah yang akan menjadi pola dan barangkali menginspirasi atas dasar temuan penelitian ini untuk bagaimana di setiap sekolah itu pedagogi perdamaian itu menjadi kesadaran dan juga dikedepankan dan juga diimplementasikan. Nah itu, saya kira ini menarik ya. Cuma ya itu tadi di dalam kajian teori kalau bisa disinggung termasuk kurikulum, termasuk bahan ajar, termasuk kebijakan,
yang relate atau berkait dengan pedagogi perdamaian itu kira-kira seperti apa gitu ya. Itu by teori. Kan ada itu teori yang OB misalnya atau orientasi pendidikan berbasis edukasi misalnya. Education misalnya. Base education, O-nya apa ya? O base education. Itu misalnya. Itu kan apa namanya? Barangkali sebagai sebuah teori juga barangkali yang atau yang paling tidak bersinggungan ya bahwa dalam apa namanya? Baik itu merencanakan, mengimplementasikan dan juga menilai itu ya harus berprinsip pada base apa namanya? Base education gitu. Jadi coba ditelusur ya. Jadi kalau Ya itu Pak, siap. ada, saya kira menarik nanti di bab 2 ini sehingga itu akan menjadi bahan untuk ISO analisis. Ya. Kemudian di apa namanya di pertanyaan penelitian, ya jadi oh ya ini bagannya sebaiknya diberi judul gambar ya Pak ya. Oh Ini kok nggih, belum ada ya nggih, gambar satu misalnya bagan tentang apa gitu ya, tentang nggih Pak. kerangka pikir atau apa gitu ya, tolong diberi. Selalu begitu ya. Kalau gambar itu biasanya di judul gambar itu di bawah gambarnya. Kalau tabel kan di atas tabelnya ya. Nggih, Gitu. nggih. Nah, pertanyaan penelitian, Pak Wadan, pertanyaan penelitian itu kan yang menyangkut, karena fokusnya tadi kan pola perencanaan, pola implementasi, dan mungkin tambah satu ya mungkin pola penilaian. Kan selalu pendidikan selalu begitu, baik pendidikan maupun pembelajaran itu kan mesti menyangkut tiga hal itu. Jadi direncanakan dulu, dilaksanakan, baru dinilai. Tidak usah evaluasi, evaluasi terlalu berat. Penilaian saja. Pola perencanaan seperti apa, pola implementasinya kayak apa, pola penilaiannya seperti apa. Nah, ketika bicara tentang pola, ya, pola perencanaan, pola implementasi, pola penilaian, itu kan mesti menyangkut pelaku, ya. Ya kan, kalau kita bicara tentang pola, itu kan di situ mesti ada pelaku, ada dia melakukan apa dan kapan dilakukan kan gitu. Nah, karena di situ ada pelaku, ya barangkali mungkin dalam pertanyaan penelitiannya di, dirinci, Pak. Pola perencanaannya itu ya misalnya bagaimana peran guru dalam merencanakan pedagogi perdamaian, bagaimana peran kepala sekolah, bagaimana peran tokoh misalnya. Itu kan menyangkut pola atau yang lain-lain lah ya. Karena pola itu di situ ada pelaku, ada dia melakukan apa, kemudian kapan dilakukan kan gitu. Ya, jadi mungkin begitu juga untuk implementasi juga begitu. Ya, jadi gimana itu peran guru, peran kepala sekolah, peran bahkan juga siswa dalam proses pedagogi perdamaian itu misalnya. Nah, itu nanti kalau ketemu polanya atau ketemu peran-peran masing-masing dari pelaku itu kan jadi apa namanya? Ya jadi menarik ya. Di gimana seharusnya kepala sekolah yang baik itu dalam implementasi pedagogi perdamaian misalnya. Nah, itu kan nanti lalu ya barangkali ada semacam temuan-temuan teori lah bahwa oh jadi kepala sekolah untuk implementasi pedagogi perdamaian itu mestinya dia harus begini, dia harus bersinergi, dia harus dalam hal tertentu mungkin harus ketat misalnya, tidak boleh terlalu longgar ya. Karena kalau terlalu apa demokratis ya yang namanya perdamaian itu kadang-kadang kan butuh butuh kekuatan ya, butuh power ya. Gimana supaya warga sekolah atau ya termasuk warga masyarakat itu menjadi ya kenceng untuk apa bertahan pada posisi damai gitu loh. Nah, sebab kalau tidak dikencengin ya kadang-kala situasi damai itu menjadi mengendor. Nah, akhirnya justru yang terjadi adalah konflik gitu ya. Nah, ini kan tidak boleh terjadi ya. Makanya peran itu ya coba dicari itu nanti ditemukan perannya itu kepala sekolah itu apa, dibutuhkan kepala sekolah yang demokratis, yang otoriter, atau kombinasi dari itu, ya, atau yang egaliter, atau yang apa. Nah, itu kan menarik itu nanti. Ini kalau dicari datanya, waduh,
Ini nanti penjelasannya akan luar biasa. Penjelasannya akan luar biasa dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian gitu ya. Nanti monggo. Belum narasinya ya. Narasi yang selama ini yang berkait dengan pedagogi perdamaian itu saya kira menarik juga ya untuk dicari atau untuk didukung datanya gitu ya. Itu saya kira ini catatan sudah saya sampaikan ya. Bagus Pak Wadan, silakan nanti dilanjut ya. Mudah-mudahan Prof. Ida akan menjadi promotor yang sangat sepadan dengan harapan keinginan Pak Wadan. Saya kira itu dari saya. Silakan dari teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Mungkin saya boleh bertanya Pak Hera. Silakan. Untuk pertanyaan penelitian tadi, apakah boleh misalnya ada sub dari pertanyaan Pak? Ya, pertanyaan penelitian itu kan merinci dari rumusan atau fokus penelitian ya. Nah, berarti itu nanti bisa ya, satu kemudian di bawahnya ada A, B, C gitu nggih? Ya bagus, itu bagus, harus begitu. Ya itu bagus, karena itu kan memandu dalam proses pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah itu, gitu loh. Ya apa saja sih yang harus dicari datanya, nah itu antara lain dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Ya, kalau penelitian kualitatif, begitu juga penelitian pengembangan ya. Rumusan masalah 1 A B C D, 2 A B C D gitu ya. Itu akan sangat memandu gitu nanti. Dan instrumennya pun akan terpadu dengan itu ya. Oke, ada teman-teman yang lain? Ini Prof. Nurpangit pasif beliau karena bersamaan dengan acara di Hotel Safir ya, kelihatan tadi nyampaikan ke saya. Kalau tidak ada, silakan dilanjut penyaji yang kedua, dipersilakan. Siapa? Oke. Monggo Mas Ali atau Mas Umar? Ya, Mas Umar, Mas Ali, silakan. Ya. Mas Umar dulu ya. Mas Umar. Mas Umar sama Umar, saya, monggo, Mas. Nggih, monggo. Teman-teman sudah tampil belum ya, teman-teman? Sudah. Sudah, Mas Umar. Slide-nya bergerak tidak, teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Lihat, bisa terbaca, Bang Umar. Slide-nya bergerak ya? Ini pengembangan bahan ajar. Ya, bergerak sendiri. Bergerak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini judulnya saya. Ada perubahan sedikit, yaitu perubahannya ada di batasan karakter. Nah, di sini saya batasan karakter yaitu tentang kesepakatan dengan dosen pembimbing, yaitu karakter kerjasama dengan karakter cinta damai. Karena di dalam Bakar Batu itu sendiri adanya karakter kerjasama dengan adanya karakter cinta damai. Kalau di Bakar Batu itu kalau ada masalah gitu, biasanya itu adanya melakukan kedamaian itu dengan Bakar Batu. Oleh karena itu judul saya itu pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal Bakar Batu untuk meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai siswa sekolah dasar. Lanjut, sini adalah bab 2. Yang pertama itu pengembangan bahan ajar. Nah, pengertian pengembangan yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan suatu produk yang baru atau menyempurnakan produk yang sebelumnya agar lebih baik. Nah, terus yang kedua, pengertian bahan ajar itu merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, prinsip bahan ajar itu mulai yang mudah untuk memahami, yang sulit, yang konkret untuk memahami yang abstrak. Terus yang berikutnya itu jenis bahan ajar. Nah, di sini saya menggunakan jenis bahan ajar cetak, yaitu bahan ajar buku. Nah, di sini adalah yang berikut adalah kearifan Bakar Batu. Nah, jadi kearifan Bakar Batu itu merupakan dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Jadi kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satunya adalah Bakar Batu.
Nah, bakar batu merupakan ritual memasak bersama yang dengan tujuannya untuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus bakar batu itu sebagai salah satu alat bersilaturahmi, terus penyumbatan tamu, pernikahan, pengangkatan kepala suku, terus mengumpulkan prajurit dengan melakukan perdamaian seperti saya sudah jelaskan tadi. Oleh karena ini sebagai salah satu alasan untuk saya mengambil judul karakter cinta damai. Nah, kalau kita lihat di dalam balitbang kurikulum, di dalam kurikulum itu sendiri tuh ada 18 karakter. Nah, di dalam kearifan lokal bakar batu itu ada 7 karakter juga di dalam situ. Nah, yang pertama itu nilai ketuhanan. Yang tadi yang saya bilang tadi bahwa di dalam bakar batu adanya rasa syukur kepada Sang Pencipta. Terus adanya nilai tanggung jawab. Di dalam bakar batu juga ada nilai tanggung jawab. Terus adanya nilai kerjasama. Terus adanya nilai kepedulian. Ada nilai kejujuran, nilai kebijaksanaan kepemimpinan. Terus adanya nilai toleransi dengan nilai cinta damai. Nah, beberapa nilai ini yang saya ambil yaitu cuma nilai kerjasama dengan nilai cinta damai. Nilai tersebut sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Terus berikut nilai karakter kerjasama. Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama dengan anggota yang lain. Nah, dengan adanya kerjasama, kegiatan dilakukan akan dapat tercapai dengan baik. Kerjasama saling menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dengan adanya norma. Terus sedangkan karakter cinta damai, nah itu kalau berpedoman pada karakter pendidikan, yaitu karakter cinta damai adalah sikap perkataan yang membuat orang lain merasa atas kehadiran kita. Terus siswa yang memiliki sikap cinta damai cenderung bekerja sama, memiliki sikap toleransi, peduli, menghormati sesama, tidak membedakan antara satu teman dengan teman yang lain. Untuk tidak memberikan teman-teman antara satu dengan lain untuk tidak adanya suatu kekerasan. Terus apa sih hubungan antara kearifan lokal bakar batu dengan karakter kerjasama dengan cinta damai? Nah, bila kita lihat bakar batu juga kan sebagai media membangun toleransi dan perdamaian. Bakar batu ya tidak bisa dapat bermakna sebagai media resolusi kekerasan, tetapi lebih dari itu adalah membangun kesepakatan kultural dalam perdamaian itu sendiri. Ini bisa dapat diwujudkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, kearifan bakar batu dibangun, dirawat, dan dipraktikkan menjadi wahana peredam dalam menyelesaikan suatu kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa yang tadi saya sudah sebutkan tadi bahwa di Indonesia kan ada 18 karakter. Nah, kearifan lokal bakar batu juga terdapat nilai-nilai yang salah satunya adalah nilai kerjasama itu dan nilai cinta damai. Di dalam bakar batu itu ada saling keterhubungan antara satu dengan lain, antara kerjasama dengan cinta damai. Kerjasama ini dalam bakar batu itu, bila mereka melaksanakan bakar batu, berarti semua masyarakat, semua terlibat dalam proses bakar batu, tanpa kecuali semua akan bekerja sama. Nah, di dalam hubungan yang terdapat dalam kearifan bakar batu, kerjasama tidak merupakan hubungan yang dinamis, yaitu hubungan yang saling menghargai, saling peduli, saling membantu, saling memberikan dorongan, dan menghargai pendapat teman, atau berbagai pengalaman yang terlibat aktif dalam mencapai tujuan bersama serta untuk melatih siswa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Terus teori-teori yang melandasi pengembangan bahan ajar itu, yang pertama itu teori Piaget, itu selain mengembangkan teori kognitif, Piaget juga memperkenalkan teori perkembangan moral, yaitu yang pertama itu primoral, terus yang kedua itu heteronomous moral, terus yang ketiga itu autonomous morality cooperation. Terus lain halnya dengan Column mengembangkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, ke-6 tahapan itu perkembangan moral dari Column dikelompokkan dalam 3 tingkatan, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Teori ini orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya dalam pikiran dan dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti
perbuatannya semakin tinggi, tahap perkembangan seseorang akan semakin terlihat moralitasnya. Di sini ada penilaian relevan, ada 3. Yang pertama itu Haruanisa dan kawan-kawan 2010 dengan judul penelitiannya itu pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, Kampung Nambangan sebagai sumber pendidikan karakter siswa pada pembelajaran IPS ISD. Nah, di sini perbedaannya itu menggunakan pengembangan 4G yang dikembangkan oleh Tiargan. Itu subjek dan lokasi penelitian pun juga berbeda dengan peneliti. Nah, persamaannya itu pengembangan bahan ajar, terus kearifan lokal, dan karakter siswa sekolah dasar. Terus yang kedua itu Sari, dengan judul penelitian yaitu pendidikan berbasis kearifan lokal untuk membentukkan karakter di sekolah dasar. Nah, jenis penelitian berupa kualitatif, subjek dan lokasi penelitian pun juga berbeda. Nah, terus kearifan lokal, persamaannya itu kearifan lokal dan karakter siswa sekolah dasar. Terus yang berikutnya itu Rasti dengan judul penelitian mengelola kearifan lokal Papua sebagai basis pelayanan sosial, upaya memahami para adat dan tradisi bakar batu sebagai modal sosial masyarakat Papua. Nah, di sini mengkaji tentang perbedaannya itu mengkaji tentang permasalahan rancangan kebijakan pelayanan sosial berbasis kearifan lokal. Nah, jenis penelitian itu kualitatif. Terus yang persamaannya itu kearifan lokal, tradisi bakar batu. Terus yang keempat, Meliana dan Aslam dengan judul penelitian pengembangan bahan ajar tematik berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Perbedaannya itu di sini menggunakan 4G, menggunakan ED, terus sudut dan lokasi penelitian pun juga berbeda. Pengembangan bahan untuk persamaannya itu pengembangan ajar berbasis kearifan lokal. Nah, di sini saya mencoba membuat kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka pikir yang pertama itu kondisi real yang ada di sekolah, yaitu yang pertama buku ajar masih bersifat umum dan guru belum mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Karakter siswa di sekolah dasar pun makin hari makin menurun. Kondisi yang diinginkan yaitu proses pembelajaran di sekolah dasar lebih melibatkan siswa secara aktif dan meningkatkan karakter kerjasama serta cinta damai. Nah, tersedianya buku ajar berbasis kearifan lokal bakar batu yang dapat meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai di sekolah dasar. Dari masalah tersebut, di sini saya mencoba membuat solusi, yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai di sekolah dasar. Nah, di sini pun juga ada teori pendukung, seperti saya sudah sebutkan tadi. Di sini teori Piaget, yaitu di sini saya pilih salah satu saja, yaitu morality of operation, karena sesuatu yang konkret harus disajikan kepada anak yang sudah berusia 9-10 tahun. Nah, terus yang kedua itu teori Kognitif. Di sini menggambarkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Salah satunya itu konvensional. Di sini saya pilih ada 2, konvensional dan pasca konvensional, karena dari ini yang mengukur adalah tingkatan dari moral seseorang itu sendiri. Terus yang penelitian relevan seperti sudah saya sebutkan tadi ada 4. Dari hasil tesis itu, dari hasil yang diharapkan yaitu menghasilkan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu yang layak, efektif dan praktis untuk meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai siswa sekolah dasar. Nah, di sini adalah muncul pertanyaan peneliti, bagaimana langkah-langkah pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai siswa sekolah dasar yang sesuai dengan kriteria penyusunan bahan ajar. Terus yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu dilihat dari aspek pendahuluan, isi, kegiatan pembelajaran, rangkuman, dan tugas atau latihan menurut para ahli materi. Terus yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu dilihat dari aspek tampilan, penggunaan, dan pemanfaatan menurut ahli media. Terus yang keempat, bagaimana tingkat kelayakan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu
dilihat dari aspek pembelajaran dan tampilan menurut respon siswa. Ini kelima itu bagaimana keefektifan bahan ajar berbasis kearifan lokal batu. Terus yang keenam bagaimana kepraktisian bahan ajar berbasis kearifan lokal batu. Yang ketujuh bagaimana peningkatan karakter kerjasama siswa menggunakan bahan ajar berbasis kearifan lokal batu. Terus yang kedelapan seberapa besar peningkatan karakter kerjasama karakter cinta damai siswa setelah menggunakan bahan ajar berbasis kearifan lokal batu. Yang terakhir di sini saya kasih saran karena rekomendasi apakah yang dapat diberikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan. Terima kasih. Mungkin ada saran dari teman-teman atau pertanyaan demi menyempurnakan proposal saya. Silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan klarifikasi? Ada? Baik, sambil menunggu ya. Karena nanti setelah saya juga boleh. Silakan kalau mau menanyakannya. Pertama, ya selamat Pak Umar ya, sudah sampai pada tahap bab 2 ya. Mudah-mudahan nanti terus berlanjut diperbaiki. Nah, sehingga wujud dari proposal disertasi ini menjadi semakin baik ya. Dari saya, karena ini penelitian pengembangan ya, maka di bab 2 itu tolong dikembangkan atau dikaji, bukan dikembangkan, dikaji ya, secara teoritis tentang variabel utama. Ya. Jangan dipotong-potong. Jadi variabel utama kan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Ya. Nah itu coba dikaji ya secara teoritis. Jangan bahan ajar itu apa, kearifan lokal apa, bakar batu apa, bukan. Tapi bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Itu secara teoritis seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ketemu bahan ajar ideal. Ya tentu bahan ajar yang itu yang berbasis kearifan lokal bakar batu itu ya. Sampai pada ketemu yang namanya bahan ajar hipotetis. Ya, bahan ajar hipotetis itu bahan ajar yang dikaji secara teori. Ya, misalnya komponennya apa saja, lalu kontennya dalam setiap komponen itu harus bagaimana. Nah, itu secara teoritis masih ada ya. Kan ada itu. Nah, sehingga wujud secara teoritis ini loh, bahan ajar yang akan saya kembangkan itu secara teoritis itu begini. Sistematikanya atau kerangkanya, kemudian dagingnya, ya daging itu tentu menyangkut isinya ya. Nah, itu kira-kira akan seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu wujud secara hipotetis bahan ajar itu kan lalu Pak Umar perlu melakukan riset lebih lanjut ya kan, melakukan mungkin FGD atau apa untuk melakukan need assessment, analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan itu dalam rangka untuk menyempurnakan bahan ajar yang hipotetis tadi. Para pengguna, ini aku mau mengembangkan bahan ajar. Secara teoritis, bahan ajar itu meliputi ini. Jadi saya nanti akan mengembangkan bahan ajar seperti ini secara teori. Nah, menurut kalian apa yang Anda perlukan? Nah, di situ nanti tentu berkembang ya. Jadi bahan ajar yang hipotetis tadi tentu akan berubah. Oh enggak, kalau menurut saya itu komponen ini sebaiknya begini, isinya sebaiknya begini, dan seterusnya. Mungkin ilustrasi gambar itu harus diperbanyak, misalnya. Katakanlah begitu ya. Nah, nanti setelah itu dipadukan antara yang teori dan yang empiris, dipadukan, ketemu, nah baru dikembangkan bahan ajar itu. Dibuat, ya bahan ajar itu dibuat, dikembangkan. Ya. Setelah jadi, belum bisa di try out, belum bisa diuji coba, harus bahan ajar ini diuji kelayakannya ke ahli. Ya mungkin ahli materi, ahli media, gitu ya. Setelah dinyatakan layak,
baru diuji coba. Nah, diuji coba itu untuk mengetahui praktis enggak, efektif enggak, ya gitu kira-kira ya. Jadi saya kira itu, makanya di kajian teori, ya apapun itu ya, bagi teman-teman pengembangan ya, harus dikaji itu secara teoritis, sehingga ketemu, kalau itu bahan ajar ya ketemu bahan ajar hipotetis, kalau itu model pembelajaran ya model pembelajaran hipotetis, gitu. Artinya secara teori, gitu. Nah itu ya, jadi tolong itu. Kemudian dalam setiap membahas variabel indikator efektif ya. Indikator efektif dari penelitian ini kan apa namanya? Kerjasama ya. Betul ya Pak ya, kerjasama dan cinta bandari, kok cinta bandari, cinta damai. Ya, Ya, Pak. betul. Iya, Pak. Betul. Ya, kerjasama dan cinta damai. Ya, malah dicetak gitu. Ya, jadi apa namanya? Pada setiap bahasan di akhir dari subbab itu harus dilakukan sintesis, Pak. Dilakukan sintesis sampai ketemu indikator. Indikator kerjasama itu apa sih? Nah, ini Pak Umar kan masih menurut pandangan para ahli. Ya. Nah, dalam penelitian ini harus berpihak. Ya, itu namanya melakukan sintesis ya. Atas pandangan dari beberapa ahli di atas, maka dalam penelitian ini yang disebut karakter kerjasama itu meliputi apa? A, B, C, D, dan seterusnya, indikatornya. Nah, itu sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen. Ya. Mengembangkan instrumen nanti. Begitu juga tentang karakter cinta damai. Akhir dari subbab ini juga harus ada sintesis. Ya, jadi cinta damai dalam penelitian itu apa indikatornya gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi dasar untuk pengembangan instrumen. Itu ya. Kemudian yang bagus, Pak Umar sudah mencoba mengkaji teori keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, variabel bebasnya kan di sini kan bahan ajar ya. Bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Dikaitkan dengan karakter cinta damai dan kerjasama, atau kerjasama dan cinta damai. Tapi menurut Mas saya ini masih perlu ditambah ya. Coba ditambah dengan ya rujukan-rujukan teori atau artikel-artikel jurnal ya yang banyak gitu. Dan sehingga nanti, karena ini nanti akan digunakan untuk visuanalisis atau untuk membahas ya. Untuk membahas di bagian bab 4 tentang kajian produk akhir. Nah, itu nanti diambil dari sini. Ya, jadi hubungan atau pengaruh bahan ajar ini harusnya bahan ajar ya Pak ya, bukan hubungan kearifan lokal, harus utuh. Karena yang dikembangkan itu bahan ajar. Jadi hubungan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu terhadap atau dengan karakter kerjasama dan cinta damai. Ya. Itu nanti kalau ini sudah temukan beberapa teori atau artikel yang menunjukkan bahwa memang bahan ajar berbasis berbasis kearifan lokal bakar batu itu mempengaruhi kerjasama dan cinta damai, nanti kan bisa untuk membahas ya. Itu kemudian yang berikutnya berkait bahkan seperti Pak Wadan tadi ya, diberi judul ya Pak ya, beri judul bagan ya. Nah dalam bagan ini, karena ini kerangka pikir ya, harus tergambar itu bahan ajar ideal itu secara teoritis ya, sebagai bahan ajar hipotetis yang akan dikembangkan. Ya paling enggak mungkin komponennya atau syukur-syukur sudah kelihatan isinya misalnya. Nah, itu harus tergambar di bagan ini, jangan hanya ini kan hanya alur ya. Jadi karena kondisi realnya seperti itu, lalu kondisi yang diinginkan terjadi perbedaan, artinya ada masalah, lalu dikembangkan, lalu kembang itu dampaknya akan menjadikan, nah ini kan hanya alur pikir ya. Tetapi
bahan ajar sendiri itu malah belum tergambar. Ya, karena akhir dari bab 2 itu kan bab 2 itu kan mengkaji variabel. Nah, variabelnya bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Ya sudah, itu harus tervisualisasi ya, secara hipotetis. Karena teorinya itu mengkaji tentang itu ya. Itu lalu pertanyaan penelitian itu dirinci, Pak. Di depan sudah bagus rumusannya dari kelayakan, keefektifan, dan kepraktisan. Nah, kelayakan itu oleh siapa? Kelayakan itu oleh ahli materi dan ahli media. Di sini kok ada kelayakan kok menurut respon siswa. Siswa itu tidak bisa menguji layak atau tidak, atau valid atau tidak. Siswa itu sebagai pengguna ya, kalau ditanya praktis atau tidak bisa jawab. Tapi kalau layak apa tidak, dia nggak bisa. Ya, saya kira itu. Jadi kalau kelayakan ya ahli materi, ahli media. Kepraktisan ya oleh guru dan siswa. Keefektifan ya tentu untuk meningkatkan karakter kerjasama, dipecah itu, dan karakter cinta damai. Karena itu dua variabel yang berbeda. Ya, jadi pertanyaan mintanya ya dipecah, jangan dijadikan satu. Ya, itu kan membreakdown dari yang di atas tadi, rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya kan bagaimana mengembangkan bahan ajar bla 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 yang efektif untuk meningkatkan karakter kerjasama dan cinta damai. Ya berarti itu dipecah. Bagaimana mengembangkan bla 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 untuk meningkatkan karakter kerjasama. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengembangkan bahan ajar bla 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 untuk meningkatkan karakter cinta damai. Nah, itu dipecah ya jadi dua. Itu kemudian sepertinya pertanyaan nomor 7, 8, 9 itu nggak perlu deh. Ya, nomor 7 itu bagaimana pengukuran karakter ya, enggak usah itu nanti dengan sendirinya ya pasti diukur dan pasti dilaporkan kok. Ya, lalu bagaimana seberapa besar ya itu saya kira enggak perlu ya. Jadi yang kita uji itu 3 itu. Orang ngukur besar panjangnya ya, tapi kelayakan, kepraktisan dan keefektifannya. Ya, saya kira itu yang lain-lain saya kira sudah relatif cukup lah. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau mengklarifikasi. Terima kasih, Pak. Ini Prof. Menurut Rumah kita ada nggak ini? Belum ya? Belum masuk, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, sampai pada tahap yang terakhir untuk hari ini. Pak Ali, silakan. Oke, Bapak mohon izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan untuk pembahasan di 2 dan perkembangannya. Mengulang kembali, judul saya adalah pengembangan model blended learning berbasis gamifikasi sebagai upaya mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik sekolah dasar. Untuk kajian teorinya, yang pertama tentang model pembelajaran. Jadi salah satu teori yang atau rujukan yang dipakai adalah Joyce, dan ini nanti akan dipakai dalam pola pengembangan. Bagaimana beliau menyampaikan ada beberapa struktur dalam model, yaitu diantaranya adalah sintaks, kemudian harus ada sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung, dan yang terakhir adalah harus memberikan pengaruh atau dampak interaksional. Yang nanti ini akan jadi salah satu landasan untuk mengembangkan model pembelajaran blended learning berbasis gamifikasi. Kemudian dari sini model pembelajaran yang dikembangkan dalam blended ini akan mengacu pada proses pembelajaran, kemudian kemampuan siswa, kemudian tujuan yang akan dicapai dari peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nanti masih ada pertimbangan tentang bagaimana implementasinya, karena sesuai dengan perkembangan sekarang ada yang di kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua tentang blended learning.
Jadi ada beberapa rujukan yang telah diambil, kemudian yang dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah kombinasi antara proses pembelajaran secara daring atau face to face dan luring dan secara online learning. Kemudian dari hal ini, blended learning adalah suatu peluang dalam mengintegrasikan inovasi teknologi yang ditawarkan secara online dengan tidak mengurangi atau bahkan malah menambah pencapaian dalam atau pengoptimalan dalam capaian pembelajaran di sekolah dasar. Ini ada gambar yang bagaimana menerangkan letak blended learning, di mana di antara pembelajaran di kelas atau classroom learning dan online learning, dan di tengah-tengahnya itu blended learning. Artinya nanti ada pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan pengambilan informasi atau pembelajaran yang dilaksanakan secara online atau di luar kelas. Beberapa konsep yang nanti akan diambil adalah seperti ini. Jadi nanti ada proses sinkronus dan asinkronus. Misalkan dalam tatap muka itu nanti akan ada ceramah, presentasi, diskusi kelompok, dan praktik, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sistem virtual nanti juga akan diterapkan secara video conference, kemudian audio conference, dan text-based conference atau via chatting. Kemudian secara kolaboratif, secara asinkronus itu bisa forum diskusi, mailing list, dan project work. Kemudian asinkronus secara mandiri ada teks, audio, visual, animasi, simulasi, dan lain sebagainya yang nanti akan diakses secara asinkronus oleh siswa, dan nanti semua ini yang akan dijadikan dalam kajian penelitian ini sehingga akan menaungi seluruh kebutuhan dari siswa, baik dari sinkronus, asinkronus, yang nanti akan dikembangkan dengan learning management system. Secara sederhana nanti akan pengintegrasian blended learning dengan gamifikasi adalah seperti ini. Sebagai gambaran awal, di mana nanti dalam proses blended learning akan disampaikan dengan pola gamifikasi, dengan melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang di mana konsep dan elemen-elemen gamifikasi ini akan dilibatkan atau diintegrasikan dalam proses pembelajaran blended learning. Beberapa teori yang digunakan yang akan menjadi landasan penelitian ini adalah konstruktivis. Bagaimana dalam paradigma ini pembelajaran lebih mengutamakan dalam penyelesaian masalah, pengembangan konsep dan konstruksi solusi dari algoritma daripada menghafal prosedur dan menggunakan untuk memperoleh suatu jawaban benar atau salah. Jadi nanti akan memberikan keleluasaan siswa untuk mengkonstruksi dari pola pengetahuan yang didapatkan. Jadi nanti akan lebih mengarahkan bagaimana seorang guru akan menjadi fasilitator yang baik dalam pencapaian hasil belajar siswa melalui belajar atau pengalaman pembelajaran secara mandiri. Kemudian secara sederhananya lingkungan dan strategi blended learning memiliki karakteristik yang sesuai untuk memfasilitasi adaptasi dan penerapan prinsip dan elemen teori konstruktivisme, yang dimana dalam proses pembelajaran yang meningkatkan pemikiran kritis, menganalisis kemampuan pemecahan masalah, kemudian mengkonstruksi pengetahuan, kerjasama kolaboratif melalui berbagai strategi pembelajaran dan didukung oleh teknologi informasi. Kemudian selanjutnya adalah dasar dari gamifikasi dari berbagai pendapat teori yang ada. Misalkan salah satunya dari Tony itu menyampaikan gamifikasi adalah penggunaan elemen-elemen dalam desain game untuk memotivasi perilaku pengguna dalam konteks non-game. Jadi capaiannya adalah bukan kepada arah gamenya, tetapi elemen game ini memberikan pengaruh atau kita gunakan dalam konteks non-game, dalam artian konteks non-game ini adalah proses pembelajaran. Nah, jadi dalam gamifikasi ini yang akan diambil adalah tujuannya untuk memotivasi siswa
dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan pencapaian enjoy atau perasaan menyenangkan, perasaan menggembirakan dan sebagainya, dan engagement, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian kaitannya dalam hal itu akan memberikan motivasi belajar seperti yang disampaikan di awal tadi, yang bagaimana nanti motivasi ini adalah mencakup nilai-nilai yang termuat dalam pembelajaran dan jika ada tingkat harapan yang tinggi. Nah, karena adanya ini yang diambil dan ini sesuai dengan konsep gamifikasi, karena di dalam konsep gamifikasi itu akan ada capaian-capaian yang harus terselesaikan atau diambil oleh peserta didik, sehingga berdasarkan ini maka konsep gamifikasi dirasa cocok untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Kemudian terkait keterlibatan siswa, dalam beberapa pendapat dan salah satu misalkan yang disampaikan ini nanti yang akan menjadi indikator dalam penelitian adalah keterlibatan siswa dalam belajar atau student engagement. Kemudian yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu keterlibatan perilaku, keterlibatan emosional, dan keterlibatan kognitif. Kemudian ada beberapa penelitian yang relevan. Salah satunya adalah effect of integrating blended learning into mathematics learning for junior high school dalam Journal of Computer and Applied Science Education. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penggunaan blended learning dalam pembelajaran matematika ini, yang pertama, keinginan belajar siswa, proses pembelajaran dan metode belajar, kepercayaan matematika, dan nilai pembelajaran menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap secara statistik. Kemudian dalam penggunaan blended learning akan membangun pula diskusi kelompok dan umpan balik yang aktif. Kemudian blended learning secara signifikan lebih efektif diterapkan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kemudian penelitian selanjutnya ada penelitian dari Prasetyo yang menunjukkan bahwa blended learning akan berdampak positif kepada minat belajar siswa. Disampaikan dalam hasil penelitiannya minat belajar siswa meningkat, kemudian proses belajar pun dirasakan lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian terkait penelitian gamifikasi juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang akan berdampak pada capaian positif atau optimalisasi capaian pembelajaran peserta didik. Kemudian kerangka pengembangan, mohon maaf ini masih mentah, nanti akan dimaksimalkan. Jadi adanya analisis kebutuhan dan kondisi awal yang harusnya akan muncul bagaimana permasalahan-permasalahan yang ditemui, yang dimana dalam penelitian ini dibatasi oleh capaian pembelajaran yang kurang maksimal dengan kompleksitas materi pembelajaran sekolah dasar yang sangat tinggi. Kemudian beberapa penerapan model yang sudah ada terkait konsep blended learning yang kurang optimal karena tidak bagusnya dalam motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kerangka pengembangan ini akan menggunakan model Box and Girl dengan 10 langkah. Di situ saya sampaikan ada planning, kemudian development of the preliminary from the product, kemudian ada preliminary research dan lain sebagainya, sampai pada diseminasi dan implementasi. Yang dimana diseminasi dan implementasi ini merupakan langkah akhir dalam proses pengembangan yang akan peneliti lakukan. Kemudian pertanyaan dan hipotesis. Yang pertama adalah bagaimana menghasilkan model blended learning berbasis gamifikasi yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa sekolah dasar sebagai upaya mengoptimalkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kelayakan model blended learning berbasis gamifikasi yang nanti akan diuji kelayakannya oleh beberapa expert. Yang pertama materi, yang akan menguji tentang bagaimana aspek pembelajaran, konten, kemudian evaluasi, bahasa, dan efek strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ahli media yang nanti akan melihat bagaimana aspek tampilan, pemrograman, dan lain sebagainya, terutama dalam desain blended learning dalam sisi teknologi informasinya, yaitu sistem manajemen LMS-nya, learning management system-nya. Kemudian yang ketiga, nanti akan dilihat oleh guru untuk melihat bagaimana tampilan, pemrograman, dan lain sebagainya yang lebih kepada dampak interaksional atau kegiatan interaksionalnya. Kemudian penilaian atau respon oleh peserta didik atau siswa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana efektivitas model learning berbasis gamifikasi yang nanti akan diuji secara kuantitatif dengan cara menyampaikan pretest dan post-testnya, terutama untuk menjawab penelitian ini bagaimana motivasi dan partisipasi belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model yang telah dikembangkan. Kemudian hipotesis ini sebagai tambahan karena nanti juga akan dilihat bagaimana dampak keefektifan dalam pengembangan ini, yang dimana secara sederhananya terdapat perbedaan motivasi dan partisipasi belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran dengan model blended learning berbasis gamifikasi. Nah, ketika ada dampak positif, maka berarti produk yang dikembangkan efektif digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik di sekolah dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haryanto dan Bapak Ibu anggota kelas sekalian. Terima kasih. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada? Oke, sambil menunggu ya, nanti kalau ada silakan. Jadi yang pertama, saya dulu lupa apa sudah memberi masukan atau belum ya. Ini rumusan masalahnya kok jadi begini, Pak. Tolong nanti berbagi lagi ya, ini saya bicarakan ya. Yang namanya pengembangan itu kan ya paling tidak tiga rumusan ya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model blended learning berbasis gamifikasi yang layak untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. Yang kedua, yang praktis atau yang efektif dulu ya. Yang ketiga, yang efektif. Jadi itu rumusan masalahnya itu. Jadi bagaimana mengembangkan model blended learning berbasis gamifikasi yang layak ya untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Yang kedua, yang praktis, yang efektif. Itu kalau mau ditambah satu, yang pertama biasanya Prof. Nur menyarankan ya bagaimana model pembelajaran selama ini. Ya, itu kan untuk menjadi landasan ya, atau menjadi dasar pengembangan model selanjutnya gitu ya. Nanti tolong jadi pertanyaannya kok jadi begini. Bagaimana efektivitas hasil pengembangan? Bagaimana hasil pengembangan model ini, nomor 4 ini ya. Jadi coba disesuaikan. Nanti tujuannya karena ini pengembangan, tujuannya yang menghasilkan, betul. Ya, jadi menghasilkan bukan mengetahui ya. Menghasilkan model yang layak untuk menghasilkan model bla 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 yang praktis, menghasilkan model bla 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 yang efektif untuk meningkatkannya. Nah itu ya, itu. Nah, inline dengan rumusan itu, di kajian teorinya juga begitu, selalu kita ingatkan ya. Jadi kajilah teori terhadap variabel utama. Dan variabel utama dalam penelitian ini apa? Variabel utamanya adalah model pembelajaran blended learning berbasis gamifikasi.
gamifikasi atau gamifikasi. Ya, nah itu baru dikaji secara teori, ya sampai ketemu model hipotetis. Yang model hipotetis artinya model pembelajaran blended learning berbasis gamifikasi menurut teori. Ya, ya tadi sintaknya seperti apa, sistem sosialnya, sistem pendukungnya, prinsip reaksinya, dampak pengiring dan dampak instruksionalnya kayak apa. Nah itu harus ketemu ya atas dasar teori-teori yang dikaji. Itu. Lalu yang kedua juga harus mengkaji motivasi belajar karena itu menjadi indikator efektif. Indikator efektifnya kan motivasi belajar dan partisipasi belajar ya kan atau partisipasi dalam pembelajaran. Nah itu dikaji ya, sampai ketemu indikator ya begitu juga motivasi belajar. Jadi sampai ketemu indikator. Makanya di setiap akhir dari subbab variabel utama itu harus dilakukan sintesis. Boleh menyitir atau mengikuti pandangan ahli-ahli boleh. Motivasi apa, indikatornya apa boleh. Tetapi ending dari subbab itu harus lakukan sintesis. Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi belajar itu adalah bla 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 bla, indikatornya bla 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 bla. Itu sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen. Begitu juga ketika mengkaji teori tentang partisipasi, ya begitu. Ya. Kaji teori tentang partisipasi dalam penelitian ini adalah bla bla bla, indikatornya bla 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 bla. Dan jangan lupa, ya seperti Pak Umar tadi, harus mengkaji pengaruh atau hubungan antara X terhadap Y. Ya, X-nya di sini adalah model blended learning berbasis gamifikasi, Y-nya ada dua, yaitu motivasi belajar dan partisipasi belajar. Itu harus dikaji. Ya, jadi hubungan atau pengaruh antara X terhadap Y. Itu nanti digunakan untuk membahas pada kajian akhir ya, kajian produk akhir ya, itu menggunakan itu. Ya, jadi kajilah teori tentang hubungan atau pengaruh X terhadap Y. Ini saya catatannya hanya itu ya. X itu ya tentu modelnya, Y itu ada Y1, Y2. Ya, Y1, Y2. Jadi Y1 itu motivasi dan Y2 itu partisipasi ya, kan gitu. Selalu gitu. Jadi apa namanya? Mengkaji teori itu ya ada hubungannya gitu loh. Ini jangan, dan kalau bisa kajian teori itu selalu saya ingatkan utuh ya, jangan patah-patah. Gamifikasi, kelemahan, kelebihan, gamifikasi. Untuk apa membahas itu? Wong ini yang dalam konteks ini adalah membahas tentang model blended learning berbasis gamifikasi. Ya sudah itu utuh gitu loh. Ya, jangan dibahas satu-satu kelebihan, kelemahan. Ya jangan satu-satu nggak ketemu. Nah, rumah adalah kelebihan rumah, kelemahan rumah, sakit adalah kelebihan sakit. Bukan itu, beda sekali. Rumah sakit ya rumah sakit gitu ya. Nah itu, nah tolong dibiasakan begitu ya. Kemudian, nah yang untuk pertanyaannya, pertanyaan penelitian selalu begitu, saya ingatkan terus ini ya. Jadi kalau kelayakan itu ke ahli, kalau kepraktisan itu pengguna ya. Dalam hal ini adalah guru atau siswa. Jadi nggak mungkin menanyakan kelayakan kok pada siswa atau guru gitu ya. Ini di halaman 67 dalam rangka menguji kelayakan yaitu menanyakan atau menggali data dari guru dan juga dari mana ini. Ya, jadi itu nggak bisa ya.
nggak bisa digunakan sebagai narasumber untuk uji kelayakan dia ke ahli. Ya, jadi kelayakan itu ke ahli. Ya. Itu saya kira. Kemudian di dalam penelitian pengembangan R&D, akhir dari bab 2 itu hanya pertanyaan penelitian ya. Jadi tidak ada hipotesis. Ya, jadi meskipun nanti dalam uji efektif itu memang ya kalau itu menggunakan t-test, jadi itu harus ada hipotesis. Tapi tidak harus dicantumkan di sini ya. Ya harus dicantumkan di apa namanya? Di pertanyaan penelitian atau di akhir dari bab 2 ya. Saya kira itu dilihat dari aspek penyajian. Ya, untuk keefektifan dipecah ya. Jadi keefektifan itu pertanyaannya bagaimana mengembangkan model bla 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 yang efektif untuk meningkatkan motivasi. Itu satu pertanyaan. Bagaimana mengembangkan model bla 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 yang efektif untuk meningkatkan partisipasi. Itu pertanyaan yang lain. Karena ini dua variabel yang berbeda dan nanti harus diukur itu. Ya, instrumennya harus ada untuk mengukur motivasi dan untuk mengukur partisipasi. Ya. Saya kira itu ini apa sih? Penilaian perlu dari aspek tampilan. Ya, ini nomor 2 yang tadi saya singgung ya. Jadi kelayakan itu bukan kepada guru, bukan kepada respon siswa ya, tidak bisa. Ya karena sebagai pengguna itu ya kepraktisan saja, praktis nggak praktis ya. Kalau masakan ya enak nggak enak gitu ya. Tapi kalau valid atau tidak, user ya itu nggak bisa. Yang bisa menentukan layak atau tidak masakan itu ya ahli, ya atau juru masak, dia yang tahu. Ya itu saya kira. Mungkin hanya itu dari saya. Silakan nanti diperbaiki ya. Maturun, Pak. Oke, dari teman-teman ada yang ingin menanyakan? Mungkin saya mau bertanya, tapi secara umum, Pak Har. Ya, silakan Pak Wadan. Ini kan kajian kami ini rata-rata sekolah dasar ya Pak Har. Apakah kajian teori tentang ke-SD-an itu perlu kita taruh di bab 2 Pak? Atau nggak perlu Pak? Ya, sebenarnya kalau ingin memberikan nuansa apa ya, dalam setiap produk itu kita berbasis dimensi pengguna ya, atau dalam hal ini dimensi siswa ya bolehlah disinggung gitu ya, karena kan produk yang dihasilkan itu kan harus berlandas atau berbasis pada pengguna ya, dalam hal ini kan siswa SD ya. Silakan kalau mau diberi bab 2 itu tentang karakteristik ya, tentang pengguna itu, terutama dalam hal ini adalah siswa SD ya. Ya, usianya ya, karakteristiknya ya, ciri-cirinya dan sebagainya. Silakan, mungkin tidak masalah. Tapi tanpa diberi itu juga nggak masalah. Yang penting jangan memberi itu tapi justru lupa membahas, mengkaji teori tentang variabel utama. Nah, itu yang celaka. Yang penting variabel utama dikaji dulu. Ya, kalau itu hanya akan digunakan untuk sekedar menambah dan ada kaitannya dengan produk yang akan dikembangkan, nah silakan. Ya, misalnya karena produk yang dikembangkan itu untuk anak SD, maka menggunakan warna-warna yang mencolok misalnya. Nah, ini relevan dengan apa yang dituliskan di bab 2 berkait karakteristik anak SD usia kelas 4 misalnya. Nah, itu kan bisa. Ya, jadi apa yang dikembangkan itu berkorelasi dengan apa yang dibahas. Ya, terutama karakteristiknya. Yang itu mengindikasikan, menunjukkan tentang analisis kebutuhan. Ya. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Dan terima kasih.